Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Mukhtasar Hadis Shiyam Kaman wa Adamu. Kita sudah sampai ke hadis yang ke-10. Al-hadisu al-ashir, hadis yang ke-10. Al-amru bis-suhuri wa barakatuh. Tentang perintah untuk makan sahur dan keberkahan makan sahur. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sahur, makan sahurlah kalian, fa inna suhura barakatun, karena sesungguhnya makan sahur itu keberkahan. Muttafaqun alaihi. Al-hadis ini dalilun, merupakan dalil ala anna sha'ima, bahwasanya orang yang berpuasa ma'murun bis-suhur, diperintahkan untuk makan sahur. Lianna fihi, karena dalam makan sahur khairan katsira, ada kebaikan yang sangat banyak. Wa barakatan 'azimatan, dan keberkahan yang agung yang besar. Ini yatan baik dari sisi agama wa dunyawiyatan, maupun sisi dunia. Wa zikruhu, dan penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil barakah, untuk barakah, min babil khas, dalam bentuk pengkhususan ala suhur, untuk makan sahur. Wa targhibi fihi, dan anjuran untuk makan sahur. Wasahuru bifathis sin, dan sahur dengan memfathahkan sinnya, ma yukalu fi waqti sahari, yaitu sesuatu yang dimakan ketika makan sahur. Jadi sahur dengan fathah itu adalah apa yang dimakan. Wa huwa akhirul laili, sahur adalah akhir malam. Wa huwa akhirul laili. Wa bidhammis sin, dengan mendomahkan sin, suhur al-fi'lu, yaitu perbuatannya. Wa huwa aklus sahur, yaitu makan. Ini ada perbedaan dalam bahasa Arab, perbedaan harokat itu punya perbedaan makna. Dengan fathah itu adalah sesuatu yang dimakan, adapun dengan dhammah, suhur, adalah perbuatannya. Wa hadzal amru, perintah fil hadis, dalam perintah hadis. Perintah dalam hadis ini, amrun istihbabin, adalah perintah untuk perintah istihbab, mustahab. La amru wa ijabin, bukan perintah wajib. Bila ijma', dengan berdasarkan ijma', bidalilin, dengan dalil anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wasala ashabuhu ma'ahu, melakukan wisal bersama dengan para sahabatnya. Wal wisal, apa yang maksud dengan wisal adalah ayyasuma yaumaini fa aksar, seseorang berpuasa yaumaini, 2 hari, fa aksar atau lebih, fala yuftiru, dan dia tidak berbuka, bal yasumun nahara ma'al laili, bahkan dia berpuasa siang dan malam, 2 hari berturut-turut atau lebih, tidak berbuka. Wa fis sahuri barakatun 'azimah, di dalam makan sahur ada keberkahan yang agung, yang besar. Tashmulu, mencakup manafi'ad dunya wal akhirah, mencakup kemanfaat di dunia maupun di akhirat. Al-ula, yang pertama, famin barakatis sahur, di antara keberkahan makan sahur adalah at-taqawi alal ibadah, memperkuat badan untuk beribadah kepada Allah. Wal isti'anatu ala ta'atillah, dan membantu untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala asna'an nahar, sepanjang siang hari, min salatin, untuk melaksanakan salat, wa qiraatin, membaca Al-Qur'an, wa zikrin, dan berzikir. Fa innal ja'i'a, karena sungguhnya orang yang lapar, yaksalu, akan malas, anil ibadah, untuk melaksanakan ibadah. Kama yaksalu, juga dia akan malas, an amalihil yaumi, dari pekerjaan hariannya. Wa hadza mahsusun, dan ini adalah suatu hal yang real, yang bisa kita saksikan, yang bisa kita lihat. Asaniyah, wa min barakatis sahur, di antara keberkahan sahur, annahu tahsulu bisababihi ar-ragbatu fil isdiyat minas siyam. Bahwasanya dengan bisababihi, dengan sebab makan sahur akan tercapai ar-ragbah, keinginan fil isdiyat minas siyam, untuk keinginan untuk terus menambah puasa minas siyam. Fatil masyaqqah, karena bebannya ringan, bebannya tidak berat. Masyaqqahnya ringan. Alal mutasahir, bagi orang yang makan sahur. Fair gobu fisiyam, sehingga dia akan menyukai puasa, dia akan suka untuk berpuasa. Wala yatadoyaku minhu, dan dia tidak akan merasa berat, tidak akan merasa kesulitan, tidak akan merasa
sempit bagi dia untuk berpuasa. As-salisah wa min barakati sahur, di antara keberkahan sahur adalah ittiba'u sunnah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innal mutasahir, karena sesungguhnya orang yang makan sahur, iza nawa, jika dia berniat bisuhurihi, dengan makan sahurnya, imtisala amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal iktida bi fi'lihi, wal iktida bi fi'lihi, dan meneladani, mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan beliau, kana suhuruhu ibadatan, maka makan sahurnya akan menjadi sebuah ibadah. Yahsulu lahu, maka dia akan mendapatkan bihi, dengan makan sahurnya, ajrun, pahala, bihadhihi niyah, dengan niat tersebut. Wa iza nawa shaimu, jika orang yang berpuasa berniat biaklihi, dengan makannya, wa syurbihi, minumnya, taqwiyata badanihi, menguatkan badan, ala siyam, untuk berpuasa, wal qiyam, dan melaksanakan salat, kana musaban, maka dia juga akan mendapatkan pahala, ala zalika, terhadap hal tersebut. Ar-rabi'ah, yang keempat, wa min barakatis sahur, di antara keberkahan sahur, annal insana, sesungguhnya seorang muslim, seorang manusia, yaqumu akhiral laili, akan bangun di akhir malam, lizikri, yang bangun di akhir malam, lizikri, untuk berzikir, wa doa, berdoa, wa shalah, dan melaksanakan salat, wa zalika mazinatul ijabah, dan akhir malam adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Al-khamisah, wa min barakatis sahur, di antara keberkahan sahur adalah anna fihi mukhalifatan ahli kitab. Di dalam makan sahur ada penyelisihan untuk ahli kitab, menyelisih ahli kitab. Wal muslimu, seorang muslim, matlubun minhu, dituntut, al-bu'du an tasyabuhi bihim, untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang menyerupai dengan ahli kitab. Seorang muslim dituntut untuk tidak menyerupai ahli kitab. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faslu ma baina siyamina, perbedaan antara puasa kita, wa siyami ahli kitab, dan puasa ahli kitab, akalatus suhur, makan sahur. As-sadisah, wa min barakatis sahur, di antara keberkahan sahur, salatul fajri ma'al jamaah, salat subuh berjamaah, fi waqtiha al-fadil, di waktunya yang utama. Waliza, oleh karenanya, tajidu annal musallin, kau akan mendapatkan bahwasanya orang-orang yang salat fi salatil fajri, pada saat salat subuh, fi Ramadan, di bulan Ramadan, aksaru minhu fi ghairihi, lebih banyak dibandingkan dengan bulan yang lain, fi ghairihi minasyuhur. Li'annahum, karena mereka, qamu, telah bangun, min ajli sahur, telah bangun sebelumnya untuk makan sahur. Wa yahsulu sahuru bi aqalli ma yatanawaluhu al-insanu min ma'kulin aw masyrubin, akan tercapai makan sahur bisa tercapai, bisa didapatkan, bisa terwujud dengan minimal dengan makanan atau minuman yang biasa dimakan oleh manusia, apa yang bisa dimakan oleh para kaum muslimin. Fala yahtassu bi ta'amin muayyanin, tidak khusus dengan makanan tertentu. Kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'mas sahurul mu'min at-tamru. Kata Nabi SAW, sebaik-baik makan sahur adalah tamr bagi seorang mukmin. Allah alam, di sini penulis menyebutkan tidak ada makanan yang khusus, namun beliau membawakan hadis tentang keutamaan makan sahur dengan tamr. Seperti ada isyarat bahwasanya ada makanan, memang tidak ada makanan yang khusus, tapi disebutkan ada keutamaan, anjuran dari Nabi SAW untuk makan sahur dengan kurma. Meskipun tidak ada pengkhususan harus makan ini dan itu, tapi ada keutamaan dari makan kurma ketika waktu sahur. Wa min adabi siyam, di antara adab berpuasa, alla yusrifa sha'imu fi wajibati sahur. Tidak baros yusrifa, tidak berlebih-lebihan, as-sha'imu, seorang yang berpuasa, fi wajibati sahur, di hidangan makan sahur. Fayam laubatnahu, sehingga dia memenuhi perutnya, mengenyangkan perutnya, bit'am, dengan makanan. Bal ya'kulu bimiqdar, bahkan seharusnya dia makan sekedarnya, secukupnya. Fa'innahu, karena sesungguhnya ma mala adamiyun, tidaklah seorang anak Adam memenuhi perut, memenuhi wi'aan, sebuah tempat yang lebih buruk, min batnin, daripada perut.
Tidak ada tempat yang lebih buruk bagi seorang anak Adam untuk dia penuhi dengan makanan melainkan perutnya sendiri. Wa mata syabi'a waqti sahari lam yantafi' min waqtihi illa qurbi az-zuhri. Dan ketika dia kenyang, ketika waktu sahur kenyang, makan kenyang, lam yantafi' min waqtihi, dia tidak akan bisa memanfaatkan waktunya ila qurbi zuhri, sampai dengan waktu zuhur. Lianna kasratal akli, karena makan banyak makan, tuwarrisul kasla wal futura, akan menyebabkan malas dan rasa akan menyebabkan lemah, malas dan lemah atau loyo. Wa fi qouli sallallahu alaihi wasallam, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mas sahurul mu'min at-tamru, sebaik-baik makan sahur seorang mukmin adalah kurma, isyaratun ila hadzal ma'na, mempunyai mengisyaratkan terhadap hal tersebut, yaitu sedikitnya makan. Fa inna tamra, karena sesungguhnya tamar bil idafa ila qimati al-ghazaiyah al-aliyah, jika melihat kepada nilai gizinya yang tinggi, bahwa khafifun 'alal ma'idah. Namun kurma tersebut ringan bagi pencernaan. Sahlun sahlul hadmi, mudah untuk dicerna, kecil, gampang untuk dimakan. Wasyabi'u iza qaranahu syahrun bil laili, orang yang kenyang jika dia menggabungkan syahrun bil laili, begadang di malam hari, wa naumun bin nahari, dan tidur di siang hari, faqad fata bihil maqsud, maka dia sudah kehilangan tujuan minasyam, dari puasa. Wallahu a'lam. Artinya orang yang berpuasa harusnya dia menghidupkan malam, berpuasa di siang hari, tapi ketika dia malamnya dipakai untuk begadang, tidak untuk melaksanakan ibadah, tapi hanya untuk begadang, habiskan untuk hal yang sia-sia, dan siang harinya dia habiskan untuk tidur, maka apa tujuan dari puasanya? Tidak ada tujuan yang bisa dia dapatkan dari puasanya kecuali makan dan minum. Wallahu a'lam. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Ya Allah, sungguhnya kami mohon kepadamu semua kebaikan, apa yang kami tahu darimu dan apa yang tidak kami tahu. Wa na'udzubika minasyarri kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Dan kami berlindung kepadamu dari semua kejelekan yang kami ketahui dan yang tidak kami ketahui. Allahumma jiribna munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkanlah kami dari akhlak yang buruk, amalan yang buruk, hawa nafsu dan adwa. Faghfir lahumma lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin, dan ampunilah dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, dan semua kaum muslimin. Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan dengan hadis yang ke-11. Billahi taufiq wal hidayah. Sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.